1964, Volley World telah menyambut lebih dari 6 juta pengunjung dari seluruh dunia. Oh, amazing. Hai, saya Desi dan saya adalah sarjana arsitektur yang lulus beberapa tahun belakangan. So, ini adalah mahakarya arsitektur terevolusioner pada zamannya dan memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur modern dan desain bangunan hingga saat ini. Tak lain tak bukan adalah Falling World karya dari Frank Lloyd Wright. World adalah rumah yang dirancang pada tahun 1935 oleh Frank Lloyd Wright, seorang arsitek Amerika terkenal untuk keluarga Kaufman, pemilik tos serba terbesar di Petersburg. Falling World karya Frank Lloyd Wright adalah salah satu karyanya yang paling diakui dan paling menggambarkan filosofi arsitektur organiknya. Penyatuan yang harmonis antara seni dan alam. Lokasinya berada di dataran tinggi Laurel di pegunungan Allegheny. Rumah ini dirancang sebagai rumah peristirahatan di akhir pekan untuk keluarga Liliane Kaufman dan suaminya, Edgar Junior Kaufman, pemilik Kaufman Department Store. Falling World terletak di pegunungan Pennsylvania Barat Daya yang juga dikenal sebagai Lauren Island di Milleran, yang berjarak sekitar 70 mil di tenggara Petersburg. Wright merancang Falling World agar menjulang di atas air terjun dan menjadi tempat pembangunannya. Pengrajin lokal menambang batu pasir dan material lain di area tersebut dan menyelesaikan pembangunannya pada tahun 1939. Pada musim panas 1934, Edgar Junior membaca autobiografi Frank Lloyd Wright dan kemudian mengunjungi kediaman Wright di Wisconsin pada bulan September. Selama 3 minggu, Edgar Junior mengikuti kegiatan magang di Taliesin Fellowship, sebuah kursus arsitektur yang didirikan oleh Wright dan istrinya, Olgiviana, pada tahun 1932. Saat kunjungan Edgar Junior di Taliesin pada November 1934, Edgar dan Liliane Kaufman pertama kali bertemu dengan Frank Lloyd Wright. Keluarga Kaufman tinggal di La Tourelle, sebuah perumahan elit di Fox Chapel yang dirancang pada tahun 1923 oleh arsitek Petersburg bernama Bonnie Johnson. Namun, keluarga Kaufman juga memiliki properti di pinggiran Petersburg, sebuah rumah kabin di dekat sebuah air terjun yang biasa digunakan untuk liburan musim panas. Ketika rumah kabin tersebut mulai rusak, Kaufman menghubungi Wright. Pada 18 Desember 1934, Wright mengunjungi Bee Run dan melakukan pengamatan di lahan di sekitar air terjun. Lahan tersebut disurvei oleh perusahaan Fayette Engineer yang berasal dari Uniontown, Pennsylvania. Mereka mendata lahan, pepohonan, dan kontur. Kemudian data tersebut diserahkan kepada Wright pada bulan Maret 1935. Pada tahun 1963, Edgar Kaufman Jr. menyumbangkan dan mempercayakan Falling World dan 469 hektar lahan di sekitarnya kepada Western Pennsylvania Conservancy, sebuah organisasi konservasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1932. Falling World dimiliki dan dioperasikan oleh konservasi dan terbuka untuk umum untuk tur sebagai museum. Falling Water dikelilingi 5.100 hektar tanah alami, sungai, dan jalan setapak yang dikenal sebagai cagar alam Bee Run. Pada 10 Juli 2019, UNESCO memasukkan Falling Water dan 7 bangunan lain yang dirancang oleh Wright ke dalam daftar warisan dunia. Selain itu, Falling Water ditetapkan sebagai landmark bersejarah nasional dan harta karun Commonwealth Pennsylvania dan dinobatkan sebagai karya arsitektur Amerika terbaik sepanjang masa. Dalam jajak pendapat anggota American Institute of Architects, sejak tur publik pertama dimulai pada tahun 1964, Falling World telah menyambut lebih dari 6 juta pengunjung dari seluruh dunia. Oh, amazing. Majalah Travel Leisure menyatakan bahwa Falling World adalah salah satu dari 12 landmark yang akan mengubah cara Anda melihat dunia. Seperti yang diberitakan oleh Frank Lloyd Wright Apprentice di Taliesin, Kaufman berada di Milwaukee pada tanggal 22 September, 9 bulan setelah pertemuan pertama mereka.
dan menghubungi Wright di rumahnya pada hari Minggu pagi untuk mengabarkan bahwa ia akan menguji Wright hari itu juga. Kaufman tidak sabar untuk melihat denah rancangan Wright. Wright mengatakan pada Kaufman sebelumnya bahwa ia telah membuat denah. Padahal sesungguhnya Wright belum mengerjakan apapun dan ia berbohong pada Kaufman. Setelah sarapan, Wright mulai menggambar denah rumah yang memakan waktu selama kurang lebih 2 jam. Dan 2 jam pula lah waktu yang dibutuhkan Kaufman untuk mengendarai mobil mengunjungi rumah Wright di Taliesin. Wright merancang rumah di atas sebuah air terjun, alih-alih di sisi bawah air terjun seperti yang dibayangkan oleh Kaufman. Sebelumnya, Kaufman membayangkan dari dalam rumahnya ia bisa melihat pemandangan sebuah air terjun. Pada awalnya, Kaufman sangat kecewa dengan rancangan Wright karena rumahnya dirancang di atas air terjun. Kaufman menginginkan rumah tersebut berada di bawah air terjun sehingga dari rumah tersebut bisa melihat keindahan air terjun. Dia mengatakan kepada Wright bahwa pemandangan air terjun tersebut adalah keindahan yang utama di lahan tersebut. Keluarga Kaufman berencana untuk mengundang banyak tamu ke rumahnya, jadi rumah tersebut membutuhkan luas rumah yang lebih besar daripada sebelumnya. Tuan dan Nyonya Kaufman juga menginginkan kamar tidur terpisah untuk anaknya dan sebuah bangunan terpisah untuk tempat tinggal tamu berisi 4 buah kamar tidur. Struktur cantilever digunakan di rancangan rumah ini. Rancangan struktur untuk rumah Follower dikerjakan oleh staf struktur dari Biro Wright sendiri. Penanggung jawab struktur adalah Metal Glickman dan William Wellesley Peters, yang juga ikut merancang struktur pada bangunan Johnson Wax rancangan Wright yang terkenal juga. Rancangan awal diserahkan kepada Kaufman dan mendapat persetujuan pada 15 Oktober 1935. Setelah Wright mengadakan kunjungan ke lahan proyek dan menghitung estimasi biaya untuk pembangunan, pada bulan Desember 1935, sebuah tambang batu tua di sisi barat lahan dibuka kembali untuk menyuplai batu bagi dinding rumah. Wright menugaskan Junior Robert Mosher sebagai penanggung jawab lapangan selama proses konstruksi. Rancangan akhir diselesaikan Wright pada Maret 1936 dan pengerjaan rumah dimulai pada bulan April. Proses pembangunan terganggu oleh konflik antara Wright, Kaufman, dan juga kontraktor. Merasa tidak yakin dengan rancangan Wright yang menggunakan beton bertulang pada cantilever, Kaufman lalu menyewa ahli struktur lain untuk mereview rancangan cantilever Wright. Mendengar kabar tersebut, Wright merasa tersinggung. Wright meminta Kaufman kembali memakai rancangannya alih-alih menggunakan rancangan ahli struktur sewaan Kaufman. Jika tidak dituruti, Wright mengancam akan mengundurkan diri dari proyek tersebut. Kaufman pun mengalah. Bekas rancangan ahli struktur tersebut kemudian dipendam atau tidak digunakan. Untuk lantai cantilever, Wright dan tim menggunakan balok-balok berbentuk T terbalik yang diintegrasikan ke dalam lempeng beton monolitik yang membentuk langit-langit ruang di bawahnya dan memberikan daya tahan terhadap gaya tekan yang lebih baik. Walter Hall, kontraktor pada proyek ini dan juga seorang insinyur, melakukan perhitungan struktur sendiri dan mengusulkan untuk menambah baja pada plat lantai 1 supaya lebih kuat. Tapi Wright menolak saran tersebut. Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa kontraktor secara diam-diam melipat gandakan jumlah penguatan pada struktur tanpa sepengetahuan Wright. Sumber lain juga mengatakan bahwa konsultan struktur sewaan Kaufman yang atas perintah Kaufman melakukan perhitungan ulang terhadap struktur yang dilakukan oleh Wright. Lalu mereka membuat gambar ulang struktur dan menambah beberapa baja untuk penguatan struktur. Ketika begistin beton dilepas setelah selesai pengecoran pada lantai cantilever tersebut melorot ke bawah. Wright meminta penjelasan Mosher atas penambahan baja yang tak pernah ia setujui. Atas persetujuan Kaufman, konsultan struktur meminta kontraktor untuk memasang dinding penahan balok di sisi teras sebelah barat. Ketika Wright menyadari hal ini di lokasi proyek, dia secara diam-diam menyuruh Mosher untuk menghilangkan dinding penahan tersebut. Ketika kemudian Kaufman mengakui apa yang telah ia perbuat, Wright menunjukkan Kaufman apa yang telah Mosher lakukan dengan menghilangkan dinding penahan tersebut.
dan menunjukkan bahwa cantilever tersebut sebelumnya telah teruji selama sebulan tanpa bantuan dinding penahan dan mampu menahan beban tanpa bantuan dinding penahan. Kemitraan antara Edgar Kaufman dan Frank Lloyd Wright membuahkan hasil yang dibangun atas rasa saling menghormati dan ketertarikan bersama terhadap ide-ide baru dan batasan-batasan yang menantang. Diperkenalkan kepada Wright oleh putranya Edgar Junior yang pernah belajar dengan Wright di Taliesin. Kaufman tertarik dengan citra jenius arsitektur tersebut. Pada usia 67 tahun, dianggap berada di senja karirnya. Setelah menerima pesanan untuk interior kantor sudut Edgar Kaufman di lantai 10 Kaufman Department Store, Frank Lloyd Wright mengunjungi Petersburg dan akhirnya Biran pada bulan Desember 1934. Cintaan keluarga Kaufman terhadap derasnya air terjun di Bir mengilhami arsitek mereka untuk membayangkan sebuah hunian yang ditempatkan tak seperti yang diharapkan keluarga Kaufman di seberang air terjun. Tempat air terjun dapat dinikmati dari jauh tetapi langsung berada di atasnya. Itu adalah langkah berani yang memungkinkan keluarga Kaufman untuk tak hanya sekedar melihat alam, tetapi benar-benar tinggal di tengah-tengahnya. Frank Lloyd Wright memilih air terjun yang paling dramatis saat membangun rumah keluarga Kaufman. Mungkin tanpa disadari, Wright memamerkan karya seni terbaiknya yang diimbangi oleh pengalaman dan dirangsang oleh kesempatan untuk menyatukan manusia dengan alam. Salah satu keyakinan utamanya. Keterbukaan klien terhadap ide-ide baru dan promosi mereka terhadap desain modern melalui Kaufman Department Store menantang Wright, namun hubungan arsitek klien yang khusus ini menghasilkan desain yang tak tertandingi oleh arsitek Amerika kontemporer pada saat itu. Meskipun rumah itu menjulang lebih dari 30 kaki di atas air terjun, garis-garis horizontal yang kuat dan langit-langit rendah yang dihasilkan memperkuat efek aman dan terlindung yang ingin dicapai oleh Wright. Seolah-olah membawa lingkungan alami ke dalam rumah serta menarik penghuninya keluar. Luas persegi teras Fallingware hampir sama dengan luas ruangan di dalamnya. Bahkan sebelum pembangunannya selesai, Fallingware telah memikat imajinasi dunia. Ketenarannya menjadi tak terbantahkan pada tahun 1937 saat Frank Lloyd Wright muncul di sampul majalah Time, berpose di depan gambar Fallingware buatannya. Museum of Modern Art atau MoMA di New York City mendedikasikan pameran keliling 2 tahun A New House by Frank Lloyd Wright 1938 untuk desainnya yang unik. Rumah ini segera menghiasi halaman Life and Architect Euroforum, menjadikannya salah satu rumah paling dikenal di dunia. Pameran MoMA kedua Frank Lloyd Wright Architect dibuka setelah selesainya rumah tamu Fallingware pada tahun 1939. Lambang dari arsitektur organik, desain Fallingware melambangkan keharmonisan antara manusia dan alam melalui desain yang cermat dan terintegrasi dengan lingkungan alamnya. Bangunan, perabotan, dan lingkungan sekitarnya menjadi bagian-bagian yang kohesif dari satu komposisi yang terpadu dan saling terkait. Keliling Fallingware adalah bukti dari konsep ini. Detail desain Fallingware menciptakan rumah yang melindungi tetapi pada saat yang sama mengaburkan batas antara bagian dalam dan juga luar. Lantai batu berlanjut ke teras, jendela sudut yang terbuka keluar memecahkan sebuah kotak dan hamparan kaca plat yang membingkai alam melalui 4 musimnya. Pembangunan Fallingware berakhir pada musim gugur tahun 1937 dan keluarga Kaufman mulai menggunakan tempat peristirahatan akhir pekan mereka untuk berbagi rumah dan menjelajahi lingkungan sekitarnya bersama teman-teman. Mendaki panjang melalui hutan, berenang menyadarkan diri di bawah air terjun, dan membaca atau bersantap di udara terbuka. Fallingware begitu populer sehingga pada tahun 1939 sebuah wisma tamu yang terhubung ke rumah utama dengan kanopi beton yang bertingkat ditambahkan untuk menampung rombongan yang lebih besar. Selama lebih daripada 1 dekade, Fallingware bertindak dalam kapasitas ini, kediaman pribadi yang hanya dapat dilihat dengan undangan,
namun juga memperoleh ketenaran saat kering Frank Lloyd Wright menanjak ke tahun 1940 dan 1950-an. Pada tahun 1952, tak lama setelah kematian Liliane Kaufman, Edgar Kaufman dan putranya membahas masa depan Falling Water. Menyetujui rumah dan tanah di sekitarnya pada akhirnya harus dapat diakses oleh publik. Pada tanggal 29 Oktober 1963, selama upacara peresmian publik, Edgar Kaufman Jr. mempercayakan Western Pennsylvania Konservasi untuk melestarikan Falling Water dan lembah Biran di sekitarnya. Kaufman Conservation di Biran tak hanya menghormati orang tua tetapi juga membuka jalan untuk menjadikannya pusat budaya yang terbuka untuk dikunjungi publik. Dalam sambutannya, Kaufman menggambarkan sebagai berikut. Dirancang untuk lingkungan, rumah ini baru saja berdiri sebelum keterangannya menyebar ke seluruh dunia. Rumah ini diakui sebagai salah satu keberhasilan paling gemilang dari seorang jenius Amerika, Frank Lloyd Wright. Keindahannya tetap segar seperti keindahan alam yang menyatu dengannya. Rumah ini telah berfungsi dengan baik sebagai rumah, tetapi selalu lebih dari itu. Sebuah karya seni yang melampaui ukuran keunggulan apapun. Rumah ini sendiri merupakan sumber kegembiraan yang terus mengalir, terletak di air terjun Biran yang memancarkan energi dan keanggunan alam yang tak ada habisnya. Rumah dan lokasi bersama-sama membentuk gambaran keinginan manusia untuk menyatu dengan alam, setara dan terkait dengan alam. Falling Water dibuka untuk tur umum pada tahun 1964. Edgar Kaufman yang selalu waspada terus mengunjungi rumah tersebut dan berperan penting dalam mengarahkan transisi menjadi museum serta terus menjabat sebagai penasihat staf hingga kematiannya pada tahun 1989. Pada tahun 1976, Falling Water menjadi landmark sejarah nasional pada tahun yang sama dengan rumah dan studio Frank Lloyd di Old Port, Illinois dan Taliesin. Rumah dan sekolahnya di Spring Green, Wisconsin pada tahun 2000, tempat ini ditetapkan sebagai harta karun persemakmuran oleh Komisi Sejarah Museum Pennsylvania. Pada tanggal 10 Juli 2019, Komite Warisan Dunia Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO memasukkan Falling Water dan 7 situs lainnya yang dirancang oleh Frank Lloyd Wright ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Ini adalah sejarah dan perjalanan dari Falling Water karya dari Frank Lloyd Wright. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan juga manfaat kepada teman-teman. Dan apabila suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.